Saya punya genset mati, nggak bisa nyala ya, terhubung dengan bodi, sehingga apinya di busi itu tidak ada. Atau dengan kata lain, kalau genset dalam keadaan nyala, tiba-tiba olinya berkurang, maka sensor ini akan mendeteksi dan saklar bekerja menyebabkan mesin mati otomatis ya. Nah, ternyata berbeda teman-teman ya. Ternyata setelah saya ukur beda antara yang ini yang baru, ini yang lama. Kalau saya ukur yang lama itu 12 kilo ohm. 12 kilo ohm, jadi hambatannya besar sekali. Kalau yang baru ini hanya 5 kilo ohm ya. Jadi kemungkinan itu indikasi bahwa koil CDI-nya sudah melemah atau rusak, bisa dikatakan seperti itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya genset mati, nggak bisa nyala ya, seperti ini. Tuh tangkinya udah saya lepas, tangki bahan bakar. Jadi di start tidak mau bunyi. Kemudian busi sudah saya ganti, tangan hitam-hitam. Busi sudah saya ganti, tidak bunyi juga. Karburator sudah saya buka, bersihkan. Ternyata kondisinya bersih. Bensin ngalir lancar. Kemudian koilnya ini tadi saya cabut, saya ukur pakai avometer. Maksudnya masih terhubung gitu ya. Ini yang ke busi. Saya colok di sini. Lalu saya hubungkan ke koil ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, itu terhubung teman-teman. Terhubung. Tuh. Nah, listrik itu masuk ke sini. Setelah masuk ke sini dia ke koil ini. Dari koil ke busi. Jadi karena apinya tidak keluar, maka sebenarnya teman-teman kalau tahu listrik itu gejala itu bisa ditelusuri. Kira-kira sumber masalahnya itu di mana? Ya, ini kita tidak bicara mesin di dalam ya. Kalau mesin di dalam itu berarti kita hubungannya dengan atau mekanik. Nah, ini kelistrikannya ini yang saya bahas ya. Jadi logikanya kalau busi ini harusnya ada api lalu tidak keluar api, maka kita urut ke sini. Di sini ada koil. Koilnya kita ukur, ternyata koilnya masih terhubung. Kita urut ke sini, ternyata dia lewat sini. Oke teman-teman, jadi ini yang tadinya saya analisa rusak, ternyata ini tidak rusak ya. Setelah saya ukur, saya bolak-balik, ternyata yang sebelah jalan, sebelah nggak jalan. Ini namanya sensor oil ya, atau sensor oli mesin. Ini di dalamnya semacam dioda. Semacam dioda atau memang dioda ya, karena begini teman-teman. Kalau saya ukur ini, saya ukur begini. Nah, itu tidak bergerak ya. Jarumnya tidak bergerak. Tapi kalau saya balik begini, nah itu dia bergerak itu. Jarumnya teman-teman lihat ya, bergerak. Nah, berarti kesimpulannya alat ini tidak rusak ya, tidak rusak. Ini ternyata dihubungkan ke bagian bawah sana. Itu ada pelampung oli mesin ya. Saya akan tunjukkan. Saya tunjukkan teman-teman.
di bagian ini ya, ini. Jadi ini kabel menuju ke saklar, tapi saklarnya bekerja berdasarkan pelampung. Jadi kalau oli mesinnya turun, berarti pelampungnya jatuh ke bawah. Nah, pada saat jatuh itulah saklarnya bekerja, sehingga ini terhubung. Yang lari ke busi itu terhubung dengan bodi, ya, terhubung dengan bodi, sehingga apinya di busi itu tidak ada. Atau dengan kata lain, kalau genset dalam keadaan nyala, tiba-tiba olinya berkurang, maka sensor ini akan mendeteksi dan saklar bekerja, menyebabkan mesin mati otomatis, ya. Jadi alat yang tadi itu terhubung ke sini. Oke teman-teman, jadi saya sambung lagi kabel itu ya, sini ya, sambung lagi. Jadi yang hitam lari ke sini, ini, colok di sini, seperti itu. Lalu kita tutup. Seperti ini. Lalu yang kuning ke bagian bawah sini. Oke. Selanjutnya saya pasang kembali ke bodi ya. Kemudian yang ini saya hubungkan ke bodi sini ya, nanti di baut. Baik, jadi teman-teman begini intinya. Jadi busi ini pada saat saya start ini saya start, dia tidak keluar api di busi. Seharusnya keluar api. Sehingga dengan tidak keluar api pada busi menyebabkan pembakaran tidak terjadi ya. Nah, penyebabnya apa tidak ada api? Kemarin saya buka busi, saya ganti busi. Kemudian saya buka karburator, saya bersihkan. Kemudian saya lihat koil penghasil api yang besar ini, itu kondisinya bagus. Lalu saya urut ke sini, di sini ada sensor oli ternyata. Jadi kalau oli mesin ini berkurang sehingga pelampung oli itu bekerja, menyebabkan saklarnya itu terhubung ya. Terhubung ini artinya aliran listrik yang lari ke busi ini terhubung dengan bodi karena sensornya bekerja, sehingga genset tidak bisa di start atau busi tidak keluar api. Atau kalaupun mesin misalnya dalam keadaan bunyi, tiba-tiba oli berkurang, maka secara otomatis mesin juga akan mati sendiri. Jadi kalau teman-teman menjumpai genset yang tidak keluar api atau susah di start, indikasinya tadi adalah karena oli mesin itu berkurang atau sudah mendekati habis. Saya tunjukkan sini. Jadi nanti saya akan tap dulu olinya ya. Olinya saya keluarin sampai dia bersih, lalu saya isi lagi oli baru ya. Daripada kita tambah, kita ganti aja dengan oli baru. Seperti itu teman-teman. Saya cari tampungan dulu untuk tap oli. Oke, saya buka.
Olinya keluar. Nah, itu olinya keluar, sudah hitam sekali. Oli yang baru ya, oli mesin. Ini menurut rekomendasi katanya pakai Yamaluk atau MPX ya. Kalau Yamaluk itu viskositas atau kekentalannya itu 10W40 ya, 1040. Kalau yang menggunakan MPX itu 1050 ya. Saya menggunakan yang ini, Yamaluk. Oke teman-teman, ini saya siapkan seperti ini ya, untuk masukkan ke sana. Nanti saya isi dulu olinya. Nah, ini 600 ml. Kita masukkan seperti ini biar enggak tumpah-tumpah. Baik, untuk mengisi ini karena kita nggak punya kompresor, jadi pembuangannya tetap dibuka dulu, lalu kita isi dari sini sampai nanti keluar sedikit untuk menguras oli yang lama. Kalau sudah keluar sebentar, lalu kita langsung tutup ya. Oke, kita masukkan sini. Kita masukkan. Kita kasih minum ya. Nah, itu sudah keluar. Lalu kita tutup ya. Kelihatannya sudah mulai jernih. Kita tutup. Oke. Lalu kita isi terus sampai nanti tumpah teman-teman ya. Kalau sudah tumpah berarti sudah penuh. Nah, kayaknya sudah penuh ini. Nah, sudah penuh teman-teman. Oke, penuh ya. Sudah netes-netes itu. Oke, selanjutnya kita tutup. Olinya kita tutup. Terus ininya kita kencengin pembuangannya biar olinya nggak bocor. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan uji coba, nyalakan gensetnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya mau pasang tangkinya karena bensinnya nggak ada. Untuk kita tes start ya. Pasang dulu ininya. Uji coba. Nyalakan. Oke teman-teman, setelah saya isi oli kemarin, ternyata di start nggak bisa bunyi juga ya. Jadi pengapian tidak ada. Kemudian tadinya yang ini saya ukur masih terhubung, ternyata tidak bisa diukur kayaknya ya. Tidak bisa diukur. Jadi saya beli baru ini. Saya beli yang baru.
seperti ini. Nah, ini sekarang coba saya akan ukur apakah sama posisinya dengan yang lama ini ya. Saya pakai selektor kali 1000 ya. Perhatikan teman-teman nanti jarum avometernya, apakah coil CDA ini katanya. Coil CDA ini bisa, nah ini terhubung. Jadi ada hambatannya. Ini di sini hambatannya 5 kilo ohm. Kemudian yang ini hambatannya berapa ini? Ah, ternyata berbeda teman-teman ya. Ternyata setelah saya ukur beda antara yang ini yang baru, ini yang lama. Kalau saya ukur yang lama itu 12 kilo ohm. 12 kilo ohm, jadi hambatannya besar sekali. Kalau yang baru ini hanya 5 kilo ohm ya. Jadi kemungkinan itu indikasi bahwa coil CDI-nya sudah melemah atau rusak, bisa dikatakan seperti itu. Karena menunjukkan hambatan yang berbeda ya. Menunjukkan hambatan yang berbeda. Jadi kita akan pasang ke sana yang baru ya. Yang baru ini kita pasang ke sana, lalu kita uji coba. Oke, teman-teman. Kita langsung mainkan di sini. Kita pasang dulu, nanti baru kita setel ya. Supaya jangan tergesek dengan putaran rotor magnetnya. Mudah-mudahan bisa langsung nyala ya teman-teman. Kemudian teman-teman untuk mengukur jarak ininya, kita pakai kertas ini ya, seperti itu. Kita majukan lalu kita kancing. Oke, kencang teman-teman. Kita cabut kertas A. Ya. Pastikan tidak tergesek ya. Businya belum dikencengin. Oke, teman-teman, sudah saya pasang businya. Sekarang kita pasang tangki ya. Tangki bahan bakarnya. Kemudian ini groundnya ya, atau masanya orang bilang. Kakak Bian. Ya, Kakak Bian. Yang ditarik-tarik dulu Kakak Bian. Oke. Oke, kita pasang
tangkinya. Nah, oke, mantap teman-teman. Sudah bunyi. Oke, teman-teman, demikian pengalaman sedikit dari saya karena baru pertama mencoba perbaiki genset yang tidak mau nyala. Mungkin menjadi referensi teman-teman yang awam tentang mesin atau tentang genset. Ini menjadi rekomendasi ya. Jadi di genset seperti ini yang setelah saya lakukan uji coba perbaikan sendiri, itu ada 3 atau berapa, pokoknya ada beberapa komponen yang harus kita uji coba. Yang pertama, pastikan bensinnya ada, itu satu. Yang kedua, pastikan businya keluar api ya. Yang ketiga, pastikan oli mesin dalam keadaan terisi, karena kalau oli mesinnya habis, itu sensor oli akan mendeteksi oli habis dan proses pengapian akan dihubung singkat ke bodi sehingga apinya nggak ada, hilang, karena olinya terdeteksi sudah sangat berkurang. Kemudian yang lain, coil tadi ya, atau coil CDA atau apa namanya saya nggak ngerti, pokoknya tadi saya beli ini harganya 130.000 untuk disentani ya. Jadi di sini ditulis GX160 CDA namanya ini ya. Orang sering sebut coil gitu ya. Yang ini ya teman-teman, orang sering nyebutnya coil. Jadi tadi pada saat saya ukur itu memang hambatannya beda antara yang baru dengan yang lama ini. Yang lama ini hambatannya besar sekali, sudah 12 kilo ohm. Kalau yang baru tadi cuma 5 kilo ohm. Apakah itu menunjukkan bahwa koilnya rusak? Nah, itu nanti teman-teman analisa sendiri. Pokoknya terjadi perbedaan hambatan pada CDA gitu ya. Jadi kalau kita ukur sebenarnya ini tidak putus juga, cuman kemungkinan karena hambatannya membesar, mungkin artinya sudah melemah begitu ya. Jadi api yang ke busi itu menjadi kecil, bahkan hilang, tidak ada. Itu aja teman-teman pengalaman saya mengenai genset. Jadi genset ini jarang dipakai sih sebenarnya, cuman kalau pas listrik padam, pas butuh mau dipakai ternyata nggak bisa di start. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.